Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih Pak Udin. Selamat siang juga. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ini Pak Udin di sela-sela kesibukannya sebagai guru, juga merangkap mungkin ya Pak sebagai ketua PSM. Ini saya kalau boleh saya tahu itu PSM itu apa ya Pak? PSM itu singkatan Pekerja Sosial Masyarakat. Saya membantulah di desa, membantu biasanya ada rencana-rencana apa atau program-program dari desa. Saya hanya membantu lah istilahnya, pekerja sosial, bukan profesi gitu. Bukan profesi ya, tapi hanya membantu untuk kemajuan desa ya Pak. Mungkin ketika Bapak menjabat atau sedang menjadi pimpinan atau ketua paguyuban sosial masyarakat tadi, Bapak pernah mengalami kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral Pak? Sering sekali. Ya namanya di masyarakat kan menghadapi masyarakat yang berbeda, bahkan di tempat saya ada yang berbeda agama, juga ya ada. Itu ya memang sering sekali berbenturan dengan kasus-kasus yang dihadapkan pada dua pilihan itu ya Pak. Ketika hal itu terjadi, kasus tersebut terjadi, kira-kira Bapak menjalankan sebuah keputusan di paguyuban tersebut Pak? Untuk menentukan keputusan atau mengambil keputusan itu saya mengedepankan prinsip keadilan dan juga tidak meninggalkan prinsip sosial. Jadi ada dua itu ya yang sering menghadapi seperti itu. Ketika ada kasus-kasus itu. Dilema etika itu. Nah, kalau misalkan kita dihadapkan pada sebuah pilihan di mana kedua kepentingan tersebut itu sama-sama benar Pak, menurut Bapak itu yang tadi yang dikedepankan berarti ada sisi apa Pak itu tadi keadilan dan sosialnya ya Pak. Walaupun itu semuanya sama-sama benar. Nah, jika misalkan dua-duanya itu ada keadilan sama sosialnya juga gimana Pak? Kan begini misalnya kalau jadi karena keadilan dan sosial biasanya saya kan kalau sosial itu lebih kepentingannya itu lebih kepentingan umum. Nah, kepentingan bersama saya memutuskan kemudian antara sosial dan benturan dengan pribadi apalagi walaupun itu benar betul secara moral secara moral itu saya lebih ke sosial keputusannya kan dua-duanya penting bahkan dua-duanya benar tapi demi kebersamaan saya ambil yang sosial. Misalnya dalam biasanya menentukan rapat-rapat menentukan jadwal apa-apa jadwal kegiatan. Misalnya ada jadwal kegiatan kok benturan dengan kegiatan saya yang pribadi walaupun penting saya kadang lebih mengalah lebih mementingkan yang sosial dulu yang umum. Jadi kepentingan umum saya dahulukan daripada kepentingan pribadi. Lebih mengutamakan kepentingan bersama gitu ya Pak daripada kepentingan individu. Oke. Saya sudah bisa menebak tadi menerka ya maksudnya. Berarti Pak Udin lebih mengutamakan apa nanti yang keberpihakannya kepada kelompok itu ya Pak daripada untuk kepentingan individu. Kemudian langkah-langkahnya apa Pak? Langkah-langkah untuk menentukan atau prosedurnya untuk yang Pak Udin lakukan selama ini Pak? Ya yang pertama kita mengidentifikasi kasus milah ya. Mana ini yang memang kepentingan pribadi, mana yang kepentingan kelompok atau sosial gitu. Dilihat dulu gitu. Kalau sudah jelas nanti saya baru mengambil keputusan. Misalnya sama-sama penting tapi yang satu memang untuk kepentingan umum, yang kedua untuk pribadi. Itu setelah tahu baru. Jadi identifikasi itu yang paling penting ya Pak dalam menanggapi sebuah kasus dilema etika ini. Oke Pak, ini kemudian hal-hal yang Pak Udin anggap efektif
dalam pengambilan keputusan itu Pak, pada kasus-kasus itu apa Pak? Hal efektif apa itu Pak? Tadi kan sudah identifikasi dulu ya. Kemudian yang kira-kira menurut Pak Udin itu efektif dalam pengambilan keputusan. Ya, misalnya gini, caranya loh, Iya, caranya. cara yang paling efektif Iya, biasanya. Saya kan biasanya begini. Misalnya saya musyawarah untuk mufakat. Oh, dimusyawarahkan itu Iya, ya. yang paling gampang ya. Maksudnya saya tidak mengambil keputusan sendiri, tapi memang ada faktor-faktor yang mendukung baik Iya. person maupun aturan. Gitu. Oh iya. Jadi itu juga sambil punya background aturannya seperti apa gitu ya. Terus ada komunikasi dengan orang lain ya, kemudian dimusyawarahkan ya Pak. Tapi sambil tetap berpegang pada aturan gitu ya Pak. Oh iya. Oke, terima kasih Pak. Ini pertanyaan lanjutan lagi. Kira-kira apa Pak tantangannya ketika dalam kasus dilema ITP itu harus menentukan sebuah pilihan Pak? Yang jelas kan pilihannya tetap benar dan benar gitu kan. Nah, pasti ada tantangan dalam Pak Udin memberikan sebuah keputusan tersebut. Ya, tantangannya biasanya begini. Ada kalau di masyarakat kan dukung-mendukung gitu. Antara pro dan kontra itu. Pro dan kontra. Walaupun keputusan saya sudah ambil yang cukup bijaksana pun yang namanya orang banyak mesti ada yang pro dan kontra. Itu tantangan besar. Ketika orangnya tidak ada yang pro dan kontra, maka tantangan itu hampir tidak ada. Tapi ketika ada pro dan kontra, itu mesti tantangannya lebih besar. Gitu. Berarti tantangan itu terjadi setelah pengambilan keputusan ya Pak? Iya, bukan sebelum ke pengambilan keputusan ya. Oke. Bisa digarisbawahi semacam itu. Jadi tantangan itu tetap yang namanya keputusan pasti tidak semuanya bisa menerima gitu ya Pak. Pasti ada keputusan, kadang ada yang pro dan kontra. Ada yang itu kontra. jadi tantangan. Iya, oke. Makasih Pak. Kemudian ini apakah dalam pengambilan keputusan itu ada jadwalnya, ada waktunya, ada tata kelola waktu untuk mengambil keputusan tersebut Pak? Ya, tergantung kasusnya. Ada kasus yang memang bisa diatasi di tempat saat itu juga. Tapi ada yang perlu waktu. Keputusan itu tetap pikir dulu, musyawarah dulu itu yang perlu dijadwal. Jadi apa kepentingannya? Oke. Berarti tidak semua kasus itu harus terjadwal itu ya Pak? Tidak. Tapi memang kadang tetap ada yang gitu. Tetap ada yang terjadwal dan ada yang diambil. Ketika yang memang nggak terlalu urgen, ya kita ambil langsung saat itu. Tapi ketika ada penglik ya harus ada terjadwal. Kemudian ini faktor yang mendukung Pak ketika mengambil keputusan itu, apakah ada faktor-faktor yang mendukung Pak Udin untuk membuat sebuah keputusan itu dengan bijaksana? Ya biasa anggota dalam ini orangnya. Teman atau yang paling anggota dari mendukung dari paguyuban itu ya Pak. Oke. Berarti anggotanya itu diikutkan dalam pengambilan keputusan gitu ya Pak? Iya, biasanya ya kalau memang kegiatan masyarakat memang seperti itu. Jadi tidak mutlak hanya pengurus. Tidak mutlak hanya wewenang ketua terutama ya pengurus atau ketua, tapi tetap harus ada aspirasi gitu ya Pak. Karena kegiatan sosial itu biasanya ada penggalangan dana. Makanya tidak bergabah lah. Anggota itu selalu aktif. Terutama yang soal-soal dana itu mungkin sensitif ya Pak. Sensitif di masyarakat itu sangat sensitif sekali. Faktor pendukungnya itu faktor terutama faktor orangnya. Oke Pak, ini kita sudah selesai mungkin. Jadi saya sudah punya gambaran, nanti mungkin di sesi akhir saya bisa memberikan refleksi dari kegiatan ini. Tapi yang terutama ini yang saya ingin sampaikan ke Pak Udin, saya tanyakan melalui kegiatan ini Pak, setelah melakukan kegiatan ini, apa hal yang bisa diambil dari Pak Udin selaku Ketua Paguyuban tadi Pak? Pengalaman apa itu loh
dari kegiatan wawancara ini, Pak? Oh ya, sangat sangat bermanfaat bagi saya. Seperti yang saya banyak yang saya ambil. Jadi begini, yang namanya jadi pemimpin yang jelas, yang pertama tidak boleh diktator. Jelas, artinya memang harus mengutamakan asas musyawarah mufakat. Kedua, intuisi kita tetap pakai intuisi. Ya, walaupun regulasinya seperti ini, yang prinsip keadilan juga harus didepankan, tetapi sosial harus masuk. Itu kan dari intuisi itu, rasa pakai hati lah. Hati kalau nurani. Jangan semena-mena karena yang penting saya begini. Oh iya, oke. Berarti harus ada intuisi, kemudian ada sosial dari kegiatan ini yang mungkin yang saya ambil ya memang sangat bermanfaat sekali untuk saya. Saya dapat masukan baru lagi tentang pengambilan keputusan itu ya Pak. Terima kasih waktunya Pak Udin. Ini belum juga udah cukup siang ya. Alhamdulillah sesi wawancara ini saya akhiri saja ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.